Assalamualaikum Bu Samsiah. Assalamualaikum Bu Samsiah. Suara saya dapat kedengaran mboten nggih? Assalamualaikum Bu Karyanti. Suara saya bisa kedengaran mboten nggih Bu Karyanti? Waalaikumsalam Ibu Kelly. Suara Ibu terdengar. Oh, alhamdulillah. Nggih Ibu, ini sambil menunggu yang lainnya nggih Bu nggih? Matur nuwun Ibu-ibu sudah bergabung. Ini sambil menunggu yang lainnya nggih Ibu-ibu nggih? Jam Kelly. Matur nuwun.
Baik. Sepertinya sudah setengah dari yang mengkonfirmasi untuk hadir, nggih, Ibu-ibu, nggih. Saya mulai saja. Perkenalkan, kami dari program studi ilmu keperawatan dengan secara online ini kami akan mengadakan latihan kader kesehatan jiwa atau mengoptimalisasikan kader kesehatan jiwa. Namun sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, saya sendiri Keliana Irawati, kemudian nanti ada tim saya, tim pengabdian masyarakat, ada Bu Laili Nur Hidayati. Alhamdulillah beliau sudah hadir di Zoom ini. Kemudian ada Pak Zanuar Fahrizal. Kemudian perwakilan dari Puskesmas Kasihan 1 ada Ibu Farah Fadilah. Oke. Untuk selanjutnya saya akan buka terlebih dahulu untuk acara sosialisasi optimalisasi kader kesehatan jiwa pada sore hari ini. Kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca basmalah dan doa sebelum melakukan kegiatan. Berdoa dipersilahkan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa cukup? Baik. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bu Santi, yang kali ini belum di ruang Zoom. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Farah Fadilah selaku wakil dari Puskesmas Kasihan 1 yang kali ini juga belum hadir di Zoom. Saya ucapkan terima kasih yang banyak kepada Ibu Laili Nur Hidayati, dosen program studi ilmu keperawatan. Alhamdulillah hari ini sudah hadir di ruang Zoom. Dan terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya ibu-ibu kader yang saya hormati dan selalu dirahmati Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita bisa melakukan Zoom meeting untuk pertemuan di Zoom ya. Nah, ini ada beberapa rundown acaranya. Nah, tujuan dari pengabdian masyarakat kali ini adalah untuk mengoptimalisasikan, untuk mengoptimalkan kader-kader kesehatan jiwa di area kerja Kasihan 1 yang mungkin sebelumnya sudah terbentuk, namun harus kita kita refresh lagi gitu nggih untuk kader-kader kesehatan jiwa. Kita diskusi lagi terkait apa saja kesehatan jiwa itu dan bagaimana cara penanganannya. Baik. Untuk selanjutnya ada materi terkait dengan kunjungan rumah yang nanti akan disampaikan oleh Bu Laili Nur Hidayati. Kemudian materi tentang rujukan akan disampaikan oleh Bapak Yanuar Fahrizal. Kemudian ada diskusi dini oleh Bu Farah Fauzia, dan saya nanti akan rekapitulasi kemudian penutupan. Baik, Bu Laili. Assalamualaikum Bu Laili. Oke, Bu Kelly. Alhamdulillah. Sehat, Bu? Oke. Bu Laili ini berberapa ini? Ya. Kadernya berberapa kadernya, Bu? Kadernya ada 21 nggih, Bu Karyanti nggih. Oh, 21. Ya, ada 21 orang, namun yang sudah hadir di sini ada berarti 7 orang ya. 7, nggih, nanti semoga rekaman dari Zoom ini nanti bisa di-share-kan ke rekan-rekan kader yang lainnya. Untuk screen-nya saya bantu share screen, Bu Laili. Materi ini yang konsep dulu atau langsung saya, Bu?
Langsung Bu, soalnya konsepnya nanti akan dilewatkan YouTube Bu sama Bu Santi. Oh, nggak urut ya? Oke. Saya bantu share screen Bu Laili. Nggih, boleh sebentar. Baik. Kelly. Ya, Ibu-ibu apakah sudah tampak nggih di sini share screen saya? Ya, sudah. Sudah nggih? Sudah. Sudah kurang jelas. Oh nggih. Kalau begini? Ya, Oke. Ya, 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 boleh. ya. Oke, alhamdulillah. Nggih, monggo Bu Laili. Beliin Waktu dan tempat saya persilahkan. makernya. Nggih, Bu Kelly, terima kasih atas waktunya. Nggih, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan sore hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan, nggih, Bapak Ibu semuanya. Ada bapaknya mboten nggih niki? Mboten Bapak Ibu. Nggak ada. Oh, ibu-ibu sedaya nggih, ibu-ibu semuanya, ibu-ibu yang tangguh gitu nggih, Bu nggih. Alhamdulillah. Pripun kabarnya semuanya ibu-ibu? Sehat sedaya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, nggih. Di sini saya diminta Bu Kelly itu ya untuk menyampaikan materi terkait kunjungan rumah. Jadi mungkin sebenarnya untuk pelatihan kader kesehatan jiwa atau mungkin sakit disingkat KKJ itu sebenarnya kita mulai dari konsep terlebih dahulu, nggih. Jadi nanti ibu-ibu itu sudah tahu dulu sebenarnya apa toh kader kesehatan jiwa itu, terus desa siaga sehat jiwa itu apa gitu. Mungkin dari ibu-ibu ada yang sudah pernah mendengar, mungkin dari Bu Farah atau mungkin dari media yang lain, apa itu terkait DSSJ. Ada yang sudah tahu ibu-ibu? Ah, Napa Lupa. mungkin ada yang dengar-dengar? Memperhatikan warganya, bagaimana ada sosialisasi. Sosialisasi, nggih. Bang. Oh, tentang gangguan jiwa, nggih, leres Bu Ade. Ya. Oh, Bu Ade. nggih, Bu Ade. Ada lagi mungkin ibu-ibu yang lainnya. Terkait ODGJ di lingkungannya supaya bisa lebih bertangani. Nggih. Jadi terkait ODGJ di lingkungan, gitu nggih, ibu-ibu nggih. Ya. Jadi sebenarnya untuk kader kesehatan jiwa itu sebenarnya kita tidak hanya mengarah pada ODGJ. Bagus ini sudah ada istilah yang bagus yang sudah disampaikan ibu-ibu di sini ODGJ. Jadi kalau dulu mungkin kita masih pakai istilah GILA gitu ya. Nah, itu sudah tidak diperkenankan lagi gitu ya. Jadi kita lebih baik pakai istilahnya ODGJ gitu ya. Laras, jadi sebenarnya untuk kader kesehatan jiwa pun juga kita tidak terus hanya berfokus pada yang ODGJ saja gitu. Tapi juga nanti kita berfokus pada mungkin di anggota masyarakat kita itu ada yang menderita sakit yang lama. Sakit di sini sakit secara fisik ya, mungkin stroke atau mungkin penyakit gula yang cukup lama, akhirnya nanti bisa terkadang ada gangguan secara psikologis itu yang muncul, mungkin jadi jarang keluar rumah, terus nanti mungkin karena sering bolak-balik ke rumah sakit, terus jadi agak minder gitu ya, ketemu ibu-ibu yang biasanya dulu masih aktif itu mungkin di masyarakat, sekarang karena sakit terus nggak bisa ini. Nah, itu pun juga menjadi fokus dari kader kesehatan jiwa. Selain itu juga yang sehat.
Jadi yang sehat itu nanti bagaimana biar kita optimalkan, biar semuanya itu tetap sehat gitu, nggih. Jadi tidak hanya fokus pada ODGJ gitu ya, tapi kita juga bisa ke seluruh lapisan masyarakat gitu yang kita optimalkan, yang sehat tetap sehat, tadi yang sakit secara fisik yang terganggu psikologisnya kita upayakan biar nanti juga bisa menjadi sehat. Terus yang ODGJ tadi juga bisa dia istilahnya di sini nanti mampu produktif gitu ya, produktif dan juga mampu melakukan perawatan diri dengan secara mandiri gitu, nggih. Nah, mungkin nanti terkait konsep nanti akan disampaikan nanti, nggih. Sekarang kita masuk ke jadi di saat kita melakukan apa namanya, kita melakukan observasi gitu ya ke ke rumah warga gitu yang menjadi tanggung jawab kita. Dibagi belum ya Bu Kelly? Misalnya satu kader nanti ada berapa kakak yang harus dikunjungi gitu, apakah sudah ada? Belum, Bu. Belum. Oh, dereng nggih. Oh, nggih, nggih. Jadi sebenarnya juga dari masing-masing kader itu tidak terus satu kader itu semua gitu mboten. Tapi misalnya di sini ada 20 kader, nanti ada berapa kakak di tempat ibu-ibu gitu. Nanti berapa kakak kira-kira nggih, Bu? Di Ini sini. kami kader perwakilan, Bu. Kader perwakilan dari masing-masing RT, ngoten. Enggak. Dukuhan. Pedukuhan, Ya. oh nggih. Jadi nanti mewakili di pedukuhan. Sebenarnya satu kader itu bisa bertanggung jawab mungkin 1 sampai 20 kakak gitu ya. Jadi juga tidak terlalu memberatkan. Nggih, monggo nanti pembagiannya mau seperti apa. Kalau buku pegangan kader sendiri sudah mendapatkan atau belum nggih Ibu-ibu nggih? Belum, Bu. Ini baru Belum online ya. semua. Jadi Oh, untuk baru online semua. nggih. Oh, nggih, 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 nggih. Jadi nanti sebenarnya kita saat setelah melakukan pelatihan gitu, nggih. Nanti selain dapat materi ini ada buku pegangan yang istilahnya bisa menjadi panduan ibu-ibu saat nanti melakukan kunjungan ke rumah warga gitu. Jadi sebenarnya untuk pelatihan di ini tuh kita kemas pertama teori terlebih dahulu, terus nanti baru praktek melakukan kunjungan ke warga gitu. Nggih. Nah, kalau sekarang saya memang hanya dapat ya materi yang ini hanya menyampaikan terkait materi yang kunjungan ya, tapi sebenarnya kita dapat materi konsep. Dari konsep tersebut nanti kita bawa ke masyarakat, kita bawa untuk prakteknya. Praktek yang pertama dilakukan sebenarnya adalah melakukan deteksi terlebih dahulu. Jadi kita melakukan deteksi di sini peran ibu-ibu gitu ya sebagai kader kesehatan jiwa itu kita deteksi dulu seluruh keluarga yang ada di tadi di wilayah yang menjadi tanggung jawab ibu-ibu masing-masing gitu ya. Kita tahu kondisinya bagaimana, apakah dia termasuk golongan sehat jiwa, risiko atau gangguan. Nanti mungkin ada materi terkait deteksi tersendiri. Nah, setelah kita dapat deteksi tadi, kita tahu peta peta dari wilayah masing-masing yang menjadi tanggung jawab kita. Baru nanti misalnya dalam waktu pada pasien-pasien yang ODGJ gitu ya, kita dalam waktu 2 minggu sekali gitu ya, kita harus melakukan follow up atau melakukan kunjungan tadi. Jadi misalkan kunjungan rumah, di sini ibu-ibu kader diharapkan itu sudah tahu gitu ya, sudah tahu mana saja ya anggota masyarakat binaannya yang mengalami gangguan jiwa gitu ya. Yang mungkin ini juga sudah dirawat oleh perawat CMHN di sini. Kalau di Puskesmas Kasihan 1 ini kebetulan dengan Bu Farah, ini Bu Farah kayaknya sudah rawuh ya. Nggih, Ibu, sudah rawuh. Oh, nggih. Nah, mungkin kalau sama Bu Farah kan semua sudah kenal nggih ibu-ibu nggih. Nah, itu ada mungkin dari Bu Farah itu sudah punya datanya gitu ya. Ini masyarakat yang mungkin mengalami ODGJ. Nah, selain itu nanti dari hasil deteksi yang dilakukan ibu-ibu kader semua, misalnya ada dari Bu Farah kok ada si A itu
tidak masuk di datanya Bu Farah, padahal dari hasil deteksi saya si A itu mengalami ODGJ. Nah, itu nanti bisa dikomunikasikan sama Bu Farah hasil deteksi ini dapat si A itu ternyata mengalami ODGJ. Nah, nanti bisa ditambahkan data tersebut oleh perawat CMHN. Nah, di sini kembali ke kunjungan, mungkin slide Bu Kelly. Ya Bu, saya. Ya, jadi kunjungan tadi dilakukan oleh kader pada anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa dan telah dirawat oleh perawat di puskesmas tadi ya, yang khususnya di bagian yang mengurusi terkait perawat jiwanya, dan juga kunjungan ini dilakukan 2 minggu sekali gitu ya, untuk mengecek nanti perawatan dirinya bagaimana, terus kemudian obat-obatnya itu diminum secara rutin atau tidak gitu ya. Jadi saat melakukan kunjungan rumah nanti ibu-ibu itu dibekali ada namanya buku penilaian atau buku supervisi gitu ya. Nanti dinilai kemampuan pasiennya itu seperti apa, terus keluarga dalam merawat pasien itu seperti apa gitu. Jadi ada mungkin nanti mendapatkan 3 buku. Yang pertama buku pegangan kader yang berisi teori-teori, ya bukan teori ya, nanti untuk mengingatkan apa saja itu tugas saya. Terus kemudian ada nanti buku supervisi itu untuk menilai tadi kemampuan dari masing-masing pasien yang kita kelola. Kemudian nanti ada juga buku untuk monitoring atau dokumentasi saat ada penyuluhan. Nah, di sini terkait kunjungan rumah gitu ya. Jadi pertama yang dilakukan itu kita biar tahu gitu ya gambaran keluarga yang menjadi tanggung jawab kader itu seperti apa gitu ya. Terus kemudian kita melakukan persiapan-persiapan saat mau melakukan kunjungan rumah. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan kira-kira tadi ya. Jadi kita sudah punya tadi buku supervisi tadi. Terus Ibu Kader sudah mempelajari isi dari bukunya apa saja. Terus juga yang penting juga kita sudah ada kontrak atau janji dengan pasien dan keluarga bahwa mungkin besok hari Rabu jam 10 itu akan saya kunjungi gitu misalnya. Jadi sudah siap-siap keluarga dan pasien itu gitu. Terus kemudian selain tadi persiapan untuk maaf. Ini menyiapkan buku supervisi, mempelajari isi buku, dan penjajian kontrak tadi ya. Nah, saat hari H pelaksanaan kunjungan rumah itu apa yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi pertama ya mengucapkan salam gitu ya. Terus tadi kita ingatkan lagi bahwa tadi sudah ada kontrak gitu ya sebelumnya atau perjanjian dengan pasien dan keluarga. Terus kita bisa melihat bagaimana kondisi dari pasien, bagaimana saat pasien dan keluarga itu kita lakukan mungkin wawancara atau kita tanya terkait kemampuan pasien gitu. Jadi misalnya kita kunjungi pasiennya itu mengalami halusinasi atau mendengar-dengar suara. Nah, di buku supervisi kita tuh sudah punya kemampuan pasien, misalnya ada pasien yang mendengar suara-suara itu, dia harusnya sudah mampu melakukan apa saja gitu. Keluarga sudah mampu melakukan apa saja. Nah, itu kita tanyakan kepada pasien dan keluarga gitu ya. Terus misalnya yang sudah dilakukan pasien itu sudah cukup bagus, keluarga sudah mampu merawat dengan sangat baik pasien tersebut. Nah, kita bisa memberikan ya pujian gitu ya terhadap kemampuan pasien, kemampuan keluarga gitu. Setelah itu kita membuat perjanjian lagi untuk kunjungan pada minggu berikutnya gitu. Jadi rutin gitu dilakukan, itu minimal 2 minggu sekali kita kunjungi bagaimana kondisi dari pasien tersebut gitu ya. Apakah selama ini atau selama 2 minggu itu pasien berobat rutin, meminum obatnya rutin atau tidak gitu. Jadi harus kita tanyakan juga kepada pasien dan keluarga niku. Terus kemudian
jangan lupa setelah kita melakukan kunjungan gitu kita melakukan pelaporan gitu dari kader, dari ibu-ibu itu ke perawat puskesmas gitu. Misalnya pasien A gitu ya. Kita lihat di bukunya tadi, oh ternyata masih bagus Bu, kondisinya pasien A gitu. Dia mampu mandiri, mampu melakukan perawatan diri dengan bagus, bisa minum obatnya juga teratur, keluarga juga tidak ada keluhan misalnya. Nah, itu kita laporkan. Atau misalnya saat kita melakukan kunjungan kok ternyata pasien itu mungkin sudah 3 hari gitu nggak mau melakukan aktivitas apapun, malah suka menyendiri misalnya, atau kondisinya istilahnya menurun gitu ya di sini. Nah, kita perlu ada yang namanya rujukan gitu. Jadi rujukan ini itu kita sampaikan kepada perawat CMHN atau Bu Farah di sini yang bertanggung jawab. Itu Bu, ternyata pasien A itu pas hari Rabu kemarin saya lakukan kunjungan rumah itu malah nggak mau ngapa-ngapain Bu. Itu mungkin badannya itu juga bau gitu ya karena nggak mau mandi selama 3 hari, atau mungkin malah keluyuran kemana-mana, atau malah emosi. Nah, itu harus kita sampaikan kepada di Bu Farah di sini. Jadi saat ada kemunduran perilaku berdasarkan tadi bukunya tadi yang sudah kita lihat, atau misalnya pas kita kunjungan tiba-tiba kok ada pasien baru gitu ya yang ditemukan, ternyata pas kemarin deteksi itu nggak baik-baik saja gitu, tapi kok ternyata waktu kunjungan gitu ya mungkin di warga yang lain tuh ada yang menyampaikan ada pasien baru terkait ODGJ, itu juga bisa disampaikan. Kita lakukan rujukan gitu. Harapannya dengan kita melakukan rujukan tadi pasien tadi mendapatkan perawatan yang lebih baik lagi. Mungkin sebenarnya jadwal kontrolnya masih minggu depan, tapi kok kondisinya kok menurun gitu ya. Nah, itu boleh misalnya paginya kita kontak Bu Farah, Bu ini pasien A menurun, gimana kalau besok pagi kontrol ke puskesmas gitu, atau baiknya gimana. Nah, itu disampaikan. Oke, slide Bu Kelly. Nah, tadi ya di sini ya sudah ada sebelumnya coba. Tadi sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi saat melakukan persiapan tadi ada buku kunjungan, terus kemudian kita sudah siap ya, tadi sudah dibaca-baca materinya, misalnya tadi pasien itu tadi mendengar suara-suara, saya harus tanya apa saja itu sudah dibaca gitu. Terus lanjut Bu. Slide selanjutnya. Nah, terus juga di sini mempersiapkan percakapan gitu ya antara kader dengan keluarga yang akan dikunjungi. Nah, bisa jadi biar kita lebih luwes lagi gitu ya. Mungkin kalau baru 1 kalau 2 kali itu masih agak kagok gitu ya. Mungkin yang untuk bertanya sesuai dengan apa buku yang disampaikan di buku supervisi. Tapi kalau sudah sering gitu, mungkin nanti bisa terbiasa gitu ya. Nggak perlu kita persiapkan percakapan yang harus dilakukan apa saja. Lanjut Bu. Tadi di sini sudah saya sampaikan ya, jadi di prinsipnya tadi ya kita bina hubungan saling percaya gitu ya antara kader dengan pasien maupun dengan keluarga gitu ya. Terus kemudian di akhir selalu kita berikan rencana tindak lanjut gitu ya. Kalau memang sudah bagus tadi diberikan pujian gitu ya. Atau misalnya tadi yang masih perlu ditingkatkan ya kita berikan motivasi gitu pada pasien maupun pada keluarga. Kemudian kalau tadi apa yang kita temukan ternyata kondisinya menurun gitu ya, jadi perlu kita sampaikan gitu pada keluarga sebaiknya untuk segera melakukan kontrol gitu. Misalnya besok pagi Bu Kader sudah janjian dengan Bu Farah bahwa bisa ada pasien, karena di puskesmas sendiri mungkin ada hari tertentu ya yang khusus untuk kontrol pada pasien jiwa gitu. Jadi di sini perlu adanya komunikasi gitu kalau di luar jadwal kontrol biasanya, misalnya hari Senin Rabu gitu ya jadwal kontrol untuk pasien jiwa gitu. Tapi kalau misalnya di luar itu mungkin bisa janjian.
Slide Bu Kelly. Nah, niki perlu dilakukan tadi ya pencatatan gitu ya, pencatatan saat kita melakukan kunjungan rumah, jadi biar nggak lupa gitu ya. Jadi misalnya nama pasiennya siapa, tadi masalahnya apa, tanggal berapa kita melakukan kunjungan gitu ya. Nah, itu perlu dicatat biar nanti nggak lupa. Slide Bu Kelly. Terus kemudian, nah ini contoh kelihatan nggak ya Bu ya? Di sini contoh untuk kira-kira kegiatan apa yang perlu dilakukan gitu ya pada pasien itu apa, pada keluarga itu apa gitu ya. Tadi tanda-tanda gejalanya yang muncul apa saja. Nah itu mungkin bisa dijelaskan di sini atau pakai buku yang satunya, buku yang supervisi itu sudah ada. Tinggal kita cek centang-centang saja gitu ya, tanda gejala pada pasien dengan tadi sering mendengar suara-suara, tadi apa saja harus ditanyakan, itu sudah ada. Slide Bu. Nah, tadi ya ini kalau misalnya tadi terkait rujukan, misalnya tadi kondisinya menurun, atau kita kader itu menemukan kasus baru atau pasien ODGJ baru yang perlu kita lakukan rujukan, kita informasikan gitu ya ke Bu Farah di sini. Oke, terus ya niku mungkin ya terkait kunjungan rumah yang bisa saya sampaikan ya Bu Ibu gitu ya. Jadi kita memang diupayakan itu minimal 2 minggu sekali gitu nggih, itu melakukan kunjungan rumah gitu kepada pasien terutama yang tadi yang ODGJ gitu ya. Ya mungkin itu Bu Kelly yang saya sampaikan gitu. Misalnya ada yang perlu ditanyakan, monggo nanti bisa kita diskusikan bersama ya Ibu-Ibu. Mungkin dari saya cukup sekian dulu. Langsung diskusi atau nanti Bu Kelly? Nanti saja Ibu. Ini Oh, nggih, biar materi dulu nggih. Oh iya, ini waktunya saling mepet ya. Nggih, matur nuwun atas kesempatannya. Banyak salah dan kurang dari saya, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, salam sehat semuanya nggih, Ibu-ibu. Salam tangguh. Ibu-ibu kader tangguh ini. Terima Nggih, kasih Bu Bu Kelly, Laili monggo untuk waktu saya materinya. sampaikan nggih. Nggih, Ibu-ibu sebenarnya untuk kunjungan rumah ini adalah materi yang ketiga nggih. Yang pertama konsep CMHN tadi sudah sedikit disinggung oleh Bu Laili. Kemudian deteksi dini, kemudian ada kunjungan rumah, kemudian rujukan begitu. Nggih. Ini alhamdulillah sampun rawuh teng mriki ada Pak Yanuar Fahrizal untuk rujukan. Namun sebelumnya sudah hadir juga Bu Farah Fauzia, saking Puskesmas Kasihan 1. Selamat datang Ibu. Terima kasih atas waktunya untuk membersamai kami. Masih di unmute Ibu, masih di mute Ibu. Nggih. Nggih. Iya, terima kasih Bu Kelly Suaranya waktunya. Baik Ibu, untuk materi deteksi dini akan disampaikan sekarang. Oh, boleh? Mau saya dulu atau Pak Rizal dulu? Saya manut. Oke. Baik, Pak Rizal dulu nggih Bu sesuai dengan rundown. Nggih, Ya. baik. Pak Rizal, saya bantu share screen atau mau share sendiri, Pak? Dari saya nggak apa-apa. Dari saya bisa nggak ya? Bentar. Tak kirim ke Bu Kelly aja ya. Ini kayaknya nggak bisa di saya nge-share. Oh, nggih. Mungkin lewat WhatsApp nggih, Pak nggih. Oke, Bu. Alhamdulillah Pak Rizal sampun tugin dalem niki. Alhamdulillah, Bu. Ini sama ikan, Bu. Punya Pak Rizal background-nya bisa bagus, punya saya hilang, Pak. Ampun, Bu. Oke, sekedap saya downloadnya dulu.
listrik. Hilang lagi. Sudah tadi pesannya mati listrik ya. Ini 12%. Ini bisa berdiri. Hati. Monggo Pak Rizal, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, atas kesempatannya, selamat sore Ibu-ibu. Ini pejuang kesehatan jiwa, nggih. Semoga apa yang kita lakukan ini memberikan manfaat bagi orang lain dan tentunya bagi kita semua. Oke, kemarin ini saya mendapatkan amanah dari Bu Gali untuk menyampaikan satu topik. Ini mungkin tidak terlalu banyak materinya. Kita akan membahas tentang topik rujukan. Mungkin ibu-ibu sudah sering mendengar pasiennya dirujuk. Ini kok dirujuk? Maksudnya rujuk ini rujuk yang dikirim atau rujuk kalau di keluarga. Ini kan mungkin sedikit berbeda ya, Ibu. Oke, mungkin bisa kita next, Bu Kelly, biar kita tahu rujuk yang mana sih yang mau kita maksudkan. Oke, sebelum ke materi rujukan, ya, rujuk merujuk, tadi sudah disampaikan sama Bu Laili sebagian tentang apa itu ODGJ, mungkin dengan apa itu ODMK. Nah, ketika kita berhubungan dengan kesehatan jiwa, untuk saat ini sebenarnya kita dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama sehat, yang kedua risiko, dan yang ketiga adalah gangguan atau sakit. Nah, yang sehat ini insya Allah ibu-ibu semua kita di sini yang sehat jiwa. Nah, kalau yang ODMK ini masuk ke dalam golongan yang berisiko atau orang dengan masalah kejiwaan atau perawatan di sini. Mungkin ini saya ketik ya, mohon maaf. Nah, orang-orang yang dimaksud dengan, mungkin bisa back dulu Bu. ODMK ini yang tadi dijelaskan kalau mungkin bisa karena dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga, atau dia mungkin pernah mengalami yang populer ya kata bullying, mungkin sering ibu-ibu dengar anak-anak sekolah, atau mungkin Bapak Ibu mendengar diabetes sudah bertahun-tahun kok nggak sembuh-sembuh. Nah, ini bisa masuk ke dalam kategori ODMK. Nah, kalau yang ODGJ sendiri adalah orang dengan gangguan jiwa. Nah, gangguan jiwa ini bisa dalam bentuk depresi, bisa dalam bentuk yang nanti akan banyak ditemukan adalah skizofrenia. Atau mungkin Bapak Ibu yang kalau melihat mungkin di jalan-jalan yang gangguan psikotik itu mungkin yang ngomong sendiri, kemudian tidak pakai baju, tidak mandi dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Di sini kita menggunakan kata ODGJ ini juga untuk menjunjung tinggi istilahnya nilai kemanusiaan. Tidak menyebut lagi orang gila, wong edan, wong gendeng dan lain sebagainya. Tapi kita menggunakan kata adalah ODGJ untuk menunjukkan bahwa orang itu dengan gangguan jiwa. Oke, mungkin bisa next Bu Kelly. Nah, yang Ayamnya salah. Salah gimana? Nah, sekarang kita akan Salah gimana ya, Mas? tentang kalau tadi sudah ngomong tentang ODGJ, sudah ngomong tentang ODMK, maka kita sekarang akan membahas tentang rujuk merujuk. Nah, di sini yang dimaksud adalah kita mengirimkan pasien Berarti pahanya malah ke
bisa ODMK ke perawat puskesmas pemegang kesehatan jiwa atau perawat CMHN yang bertanggung jawab. Mungkin di sini mungkin Memang kan nanti salah gitu nggih dari puskesmas Kasihan 1. Nah, jadi intinya adalah proses pengiriman pasien ODGJ ataupun ODMK ke puskesmas. Jadi masih dalam naik satu jenjang ke vaskes pertama. Nah, yang lain kalau misalnya pengen lebih lengkap lagi, mungkin yang dimaksud dengan rujukan adalah hubungan dalam pengiriman pemeriksaan ke fasilitas yang lebih lengkap. Yang sebelumnya di masyarakat, dikirim ke lebih lengkap di puskesmas. Nah, ini bisa lagi meningkat lagi dari puskesmas ke rumah sakit. Nah, nanti ibu-ibu kader ini bisa mendampingi baik yang ke puskesmas, ke rumah sakit, atau mungkin kalau memang sangat diperlukan, bisa rujuk ke rumah sakit jiwa. Tapi harapan kami, rujukan ke rumah sakit jiwa itu bisa diminimalisir untuk mengurangi yang namanya stigma atau istilahnya cap buruk. Sekali orang sudah pernah ke rumah sakit jiwa, maka selamanya dia akan dicap di masyarakat. Mau kita menerima atau tidak menerima, itu ada di masyarakat kita yang mungkin masih kuat labeling terhadap orang-orang dengan gangguan jiwa. Itu mungkin beberapa pengertian dari rujukan. Oke, mungkin bisa dilanjut, Bu Kelly. Ada Pak. Kok macet ini? baterainya habis, listrik mati, gimana tuh? Sudah Pak. Sudah. Nah, tujuannya, seperti yang saya jelaskan tadi, pasien kita, baik orang dengan gangguan jiwa maupun orang dengan masalah psikososial, ini bisa mendapatkan perawatan yang lebih baik. Misal di rumah dia belum mempunyai obat, maka dia akan kita rujuk ke puskesmas agar dia mendapatkan obat. Oh, di rumah keluarga tidak tahu cara mengatasi orang yang ngomong sendiri, maka dia dirujuk ke puskesmas atau ke rumah sakit, nanti akan dilakukan tindakan bagaimana cara merawat orang yang sering ngomong, tidak mau mandi, dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan perawatan yang lebih baik. Oke, lebih spesifik lagi di slide selanjutnya. Kalau di ODGJ, rujukan ini bisa untuk menemukan kasus baru yang belum terdeteksi. Nah, ini Bapak Ibu adalah kader di satu wilayah yang pasti akan lebih mengetahui kondisi wilayah itu dibandingkan saya yang tidak tinggal. Maka harus berasal dari wilayah yang bersangkutan. Karena nanti akan berkaitan dengan pendekatan keluarga. Kalau orang baru tanya-tanya tentang hal seperti ini, itu menjadi sesuatu hal yang sensitif. Mungkin dia tidak mau bercerita. Sedangkan kalau ibu-ibu yang memang sudah tinggal di situ dan sudah dikenal sama warga atau masyarakat, akan lebih mudah dalam hal pendekatannya. Kemudian, bisa juga untuk ODGJ ini untuk pasien yang belum waktunya follow up atau kontrol, tapi dia kambuh. Nah, kambuh ini bisa karena mungkin obatnya tidak mau diminum. Hanya orang dengan gangguan jiwa ini dia merasa dia sudah sembuh, obatnya tidak dibuang atau mungkin disembunyikan. Jadi lama-lama nanti ada perubahan lagi di otaknya sehingga dibilang kayak kumat. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga, seperti yang saya bilang dengan gangguan itu, satu, obat. Yang kedua, dia harus mau melakukan aktivitas sehari-hari seperti kita. Bangun pagi,
kemudian yang muslim sholat, kemudian membersihkan rumah, mempersiapkan kegiatan untuk seharian. Kalau yang punya keluarga nanti misalnya punya anak ya ngomong anaknya. Kalau misalkan dia kerja di suatu kantor atau di suatu usaha ya dia berangkat kerja. Jadi harus mau melakukan aktivitas. Nah kalau dia tidak mau melakukan aktivitas, cuma ngurung diri di kamar, maka perlu yang namanya dan yang ODM-nya juga sama. Dia kalau misalnya orang sudah diabetes lama, kok kelihatan murung, nggak mau ketemu sama orang, kemudian obatnya sudah nggak mau diminum lagi. Nah, itu kita perlu merujuk dia untuk mendapatkan pendampingan secara psikologis. Oke, lanjut Bu. Nah, kalau kita berbicara tentang rujukan, sebenarnya ada 2 macam rujukan. Ini berdasarkan dari BPJS ya, Bapak Ibu. Rujukan itu ada yang rujukan ke atas dan ada rujukan yang ke samping atau rujukan vertikal dan ada juga rujukan horizontal. Nah, kita bicara yang horizontal dulu. Nah, kalau horizontal ini rujukan yang dilakukan antar pelayanan kesehatan dalam satu tingkat. Misal dari puskesmas 1 atau dari puskesmas 2. Nah, atau dari RS. Suara saya belum masuk. Suaranya putus. Oke, saya coba ganti wifi-nya. Oke. Sudah tak ganti. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah rujukan kalau misalnya dari RSUD A ke RSUD B. Nah, itu dikatakan sebagai bentuk rujukan karena dia masih dalam satu tingkatan. Nah, kalau yang nanti akan mungkin dilakukan adalah rujukan vertikal yang dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya. Kalau horizontal ini biasanya sudah langsung oleh pelayanan kesehatan. Tapi kalau yang rujukan vertikal ini bisa dilakukan oleh ibu kader dari masyarakat dirujuk ke vaskes yang pertama. Nah, ini dilakukan pada pelayanan kesehatan yang dia beda tingkatan. Nah, misal dari RSUD mungkin ke RSJ, nah itulah yang kita sebut sebagai rujukan vertikal. Nah, ibu-ibu kader nanti juga akan mendampingi kalau misal dilakukan rujukan, karena biasanya belum terlalu memahami bagaimana mekanismenya, kemudian apa yang perlu dilakukan, kemudian menjelaskan tentang kondisi atau masalah dari si pasien. Nah, itu mungkin perlunya pendampingan dari ibu-ibu kader. Nanti kalau ngapa-ngapain bilang ya. Oke, lanjut Bu Kelly. Ada Pak. aku nggak jelas. Gimana tuh? Nah, ini sudah Pak? Sudah Bu. Oke, ini? Nah, rujukan ini, bentar, kembali Ibu sekali. Mundur satu Bu. Nah, fokus kita adalah di rujukan vertikal ini. Jadi dari pelayanan yang lebih rendah ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi. Jika pasien itu membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih spesifik lagi. Nah, di kampung atau di masyarakat kan tidak ada perawat, tidak ada dokter. Yang ada adalah masyarakat langsung. Nah, dirujuk ke puskesmas yang ada dokternya, ada perawatnya, sehingga mereka mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih spesifik. Kemudian, perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh pasien. Jadi, itu tidak ada suaranya. Ini orang kok tidak melakukan kegiatan sehari-hari,
ini orang kok tidak mau minum obat, saya nggak tahu harus ngapain. Maka dia akan melakukan rujukan. Seperti itu. Mungkin lanjut Bu Kelly. Nah, kalau kita kan itu ada 3 seperti ini. Ada tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Ini yang dipakai mungkin nanti Bu Fahri bisa lebih memperjelas lagi ya. Karena mungkin yang sudah apa istilahnya terjun langsung di masyarakat bagaimana cara melakukannya. Nah, ini rujukan tingkat pertama ini adalah pelayanan kesehatan dasar oleh fasilitas tingkat pertama. Bisa puskesmas, bisa dokter umum, klinik, dan lain sebagainya. Kemudian naik ke tingkat kedua, ini biasanya sudah masuk ke rumah sakit. Nah, biasanya masih dalam bentuk rumah sakit umum. Ya, nanti kalau sudah ternyata di rumah sakit umum tidak tertangani, maka dilakukan rujukan yang ke tingkat yang ketiga atau pelayanan spesialistik. Jadi kalau mungkin di rumah sakit umum tidak ada dokter spesialisnya, padahal pasien kita sangat membutuhkan, maka dirujuk ke RSJ. Mungkin kalau di Jogja adalah RSJ Gracia, yang di sana ada dokter spesialisnya, ada perawat spesialisnya juga. Jadi seperti itu mungkin. Jadi lebih komprehensif lagi dalam melakukan kegiatannya nanti. Oke, mungkin lanjut Bu Kelly. Nah, ketika kita, ini mungkin ini slide terakhir gitu. Ketika kita mau melakukan rujukan baik pada ODGJ maupun ODMK, maka kita harus mempersiapkan 3 hal. Ada bagaimana kita persiapan, bagaimana kita melakukan atau action, dan bagaimana kita melakukan dokumentasi atau pencatatan. Nah, itu nanti mungkin akan ada pembahasan lebih lanjut lagi mungkin dari Bu Kelly. Nah, yang pertama adalah persiapan. Nah, persiapan ini ibu-ibu harus tahu dulu kondisi pasiennya. Siapa yang mau dirujuk, keluarganya mau atau tidak. Nah, ini pentingnya adalah melakukan rujukan. Keluarga harus bersedia dulu. Kalau keluarganya tidak bersedia, maka peran dari ibu-ibu kader ini untuk melakukan pendekatan ke keluarga. Bagaimana agar keluarga itu paham bahwa rujukan di sini untuk kesembuhan atau kebaikan dari si pasien dan juga keluarga. Contohnya seperti ini. Pasien tidak mau minum obat. Setiap hari dia cuma di kamar, tidak mau mandi. Kemudian pasien ternyata dia suka ngomong sendiri dan marah-marah tidak jelas. Nah, kadang dia juga merusak perabotan rumah tangga, kadang juga mukul orang tanpa alasan yang jelas. Nah, itulah yang nanti kan kita jelaskan ke keluarga. Biar keluarganya aman, pasiennya juga aman, dan menuju ke fase yang lebih bagus lagi. Maka kita harus mempersiapkan keluarga dan pasien kita. Nah, ketika sudah setuju, dari keluarganya sudah setuju, nah jadi dari pasien gangguan jiwa ini, pengambilan keputusan memang secara hukum, aspek legalnya memang berada pada keluarga. Karena pasien gangguan jiwa ini termasuk ke dalam kelompok rentan, yang mana bisa diwakilkan pengambilan keputusannya pada keluarga, seperti itu. Jadi nanti ketika keluarga sudah setuju, maka ibu kemudian keluarga dan pasien akan berangkat bersama menuju ke fasilitas pelayanan kesehatan. Bisa ke puskesmas Kasihan 1, atau mungkin kalau memang pasien itu sudah amuk atau gaduh gelisah, biasanya tidak dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, mungkin bisa langsung tingkat kedua atau mungkin ketiga. Seperti itu. Jadi nanti pasien akan mendapatkan obat-obatan yang biasanya dalam bentuk injeksi atau suntikan untuk dapat menenangkan dari pasien. Seperti itu. Ya, nanti
Bisa juga rujukan ini dilakukan oleh pasien sendiri. Kalau pasien itu memang kooperatif. Tak, Pak, Bapak nenek tak cukup kita klik hilang. Dan yang terakhir adalah dokumentasi. Ibu-ibu akan melakukan pencatatan. Ada buku sendiri CFHN itu tentang siapa yang dirujuk, kapan dirujuknya, dirujuk karena apa, dan lain sebagainya. Itu nanti akan dibagikan oleh Bu Kelly. Mungkin itu. Monggo Bu Kelly lanjut. Nah, ternyata sudah selesai. Alhamdulillah. Jadi kurang lebih seperti itu Ibu-ibu bagaimana cara kita melakukan rujukan itu secara teorinya. Nah, nanti secara prakteknya bisa langsung dilakukan. Kita harus tahu kondisinya dulu seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Matur nuwun Pak Rizal sudah menyampaikan materi yang kedua terkait dengan rujukan. Ya, untuk selanjutnya nanti untuk kunjungan dan rujukan dan deteksi dini mungkin akan lebih jelas ketika Ibu Bapak melihat dari YouTube yang nanti akan saya bagikan linknya setelah pertemuan di Zoom ini, ya. Ya, untuk ibu-ibu yang mungkin suaranya tidak bisa keluar, tidak mengapa, namun masih bisa menyimak Zoom pada sore hari ini. Selanjutnya, materi deteksi dini akan disampaikan oleh Bu Farah Fauzia. Bu Farah Fauzia, waktu tempat saya persilahkan. Saya bantu untuk share atau Ibu mau share screen? Ngapunten Ibu. Masih ke-mute Bu Farah. Ke-mute Ibu. Besar di YouTube ini habis Pak. Ya, sudah. Oke. Terima kasih. Boleh dibantu sama Bu Kelly, nggih? Oh, baik, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ibu Kelly dan dari program profesi dari FKI KUMY, Program Studi Ilmu Keperawatan, yang pada hari ini melaksanakan pelatihan kader kesehatan jiwa lewat Zoom, jadi Zoominar gitu nggih. Sebenarnya sudah lama ya Ibu-ibu saya dengan Ibu Kader itu tidak bersua semenjak adanya pandemi yang melanda Indonesia, melanda DIY. Jadi semua kegiatan di stop. Jadi tidak ada pertemuan, tidak ada kunjungan. Pada saat itu kunjungan rumah juga dikurangi, kurangi kontak dengan masyarakat. Terus berhubung saya juga terus saya ditugaskan untuk membantu di rumah sakit lapangan. Jadi untuk saat ini juga tidak terlalu bisa membersamai ibu-ibu semuanya. Terima kasih Bu Kelly. Untuk materi yang selanjutnya yang diberikan pada saya adalah deteksi dini tentang kesehatan jiwa keluarga. Next, Bu. Bu Kelly lanjut. Oke. Apa itu deteksi dini, Bu? Deteksi dini itu kita men-screening, kita mengetahui kondisi jiwa keluarga yang tinggal di desa siaga, dusun yang jenengan itu ada masalah atau tidak, dideteksi gitu nggih, dilihat, terus dinilai. Lalu dari hasil deteksi itu bisa disebutkan atau bisa dituliskan bahwa keluarga itu keluarga yang sehat jiwa atau ada orang dengan masalah kesehatan atau orang dengan gangguan jiwa. Oke.
Jadi dalam satu keluarga, dalam satu kakak, ketika ibu kader melakukan kunjungan, itu bisa dilihat, ditanyakan, diobservasi kondisi keluarga itu. Bisa dilihat apakah ada orang dengan gangguan jiwa di situ, dalam salah satu salah satu anggota keluarganya, atau ada salah dua, atau bahkan semuanya adalah penderita orang dengan gangguan jiwa, atau hanya salah satu, atau yang lain sehat tapi ada satu yang mengalami gangguan kesehatan. Slide, Bu. Tujuannya apa? Kita melaksanakan deteksi dini ini. Jadi, kita kalau sudah melakukan deteksi, kita jadi tahu jumlah keluarga yang sehat, jumlah keluarga yang ada gangguan jiwanya, ada keluarga yang gangguan kesehatannya, baik gangguan orang dengan gangguan kejiwaan itu ada yang ringan, ada yang berat. Dulu pernah ya Bu ya dijelaskan, ada yang ringan, ada yang berat. Lalu tujuannya setelah tahu bahwa di dusun ibu itu ada keluarga yang dengan gangguan kesehatan, ada dengan gangguan jiwa, itu harus diapakan, tindak lanjutnya seperti apa, itu bisa direncanakan setelah kita tahu data-datanya. Slide, Bu. Oke, hasil dari deteksi adalah 3 ini, Bu. Orang dengan gangguan jiwa, keluarganya ya, keluarga dengan orang gangguan jiwa, atau keluarga dengan orang dengan masalah kesehatan, atau keluarga sehat. Lanjut, Bu. Deteksi ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Jadi ciri-cirinya, kalau kita melihat pasien-pasien gangguan jiwa, mungkin kalau ibu-ibu terpikir yang pertama kali adalah bicara sendiri. Ya, seperti itu memang, tapi ada yang lainnya. Kadang hanya perasaan sedih yang berkepanjangan dalam waktu yang lama. Kemampuan melakukan kegiatan sehari-hari, kebersihan, makan, minum, aktivitasnya berkurang. Jadi bisa dilihat pasiennya kotor, terus bau pesing, melakukan buang air besar, buang air kecil, semuanya di tempat. Terus makan, ada yang tidak mau makan sama sekali, ada juga yang masih mau makan, atau bahkan yang selalu kelaparan, makan terus. Lalu aktivitas, bisa dilihat kalau dalam satu keluarga itu ada anggotanya yang dia tidak beraktivitas sama sekali, mengurung diri di rumah, mengurung diri di kamar, kegiatannya hanya tiduran, bangun, main HP, tiduran, bangun, main HP. Begitu. Terus ada lagi yang aktivitasnya itu keluar rumah, jalan tapi keluyuran gitu nggih. Keluyuran tanpa tahu tujuan, terus bisa jauh, bisa sampai jauh hilang gitu nggih. Ada juga yang nanti dia pulang sendiri ke rumah. Lalu ada penurunan motivasi untuk melakukan kegiatan, malas-malasan. Ada juga marah-marah tanpa sebab, bicara atau tertawa sendiri, mengamuk, menyendiri, ya tadi nggih, di dalam rumah, di dalam kamar saja, mengisolasi diri. Kalau sekarang kan istilah kerennya isolasi mandiri ya Bu, kalau ini berbeda ya. Kalau isolasi mandiri berkaitan dengan COVID-19, tapi kalau ini menyendiri
mengisolasi diri itu bukan berkaitan dengan virus, tapi berkaitan dengan memang terjadi terjadi proses di dalam pikirannya yang dia menjadi tidak mau berinteraksi dengan orang lain, dia jadi menarik diri, dan tidak pada saat corona saja, pada saat sebelumnya itu sudah mengurung diri. Lalu marah-marah tanpa sebab, tidak mau bergaul, tidak memperhatikan penampilan kebersihan diri tadi nggih. Jadi penampilannya kotor, terus acak-acakan, mengatakan atau mencoba bunuh diri. Gitu nggih. Slide. Kalau untuk deteksi dari orang dengan masalah kesehatan, yang pertama di dalam keluarga itu apakah ada yang merasa bahwa dia konsentrasi belajar, konsentrasi bekerja itu berkurang. Harga diri atau kepercayaan dirinya berkurang. Sedih, selalu merasa bersalah, kehilangan minat untuk melakukan kegiatan, hampir mirip ya, tapi belum terjadi gangguan di pikirannya. Terus pandangan ke masa depannya itu selalu pesimis. Ada gangguan pola tidur, tidak bisa tidur dalam waktu yang lama, terus nafsu makan berkurang, muncul ide untuk melakukan percobaan bunuh diri. Selanjutnya Ibu. Ini yang ketiga, kriteria yang ketiga adalah deteksi sehat. Pada keluarga itu tidak ada anggota keluarganya dengan ciri-ciri ODMK atau ODGJ. Jadi, seluruh anggota keluarganya dinyatakan sehat. Next, Bu. Kelompok umur. Kelompok umur di sini, jadi di dalam keluarga itu ada anggota-anggota yang bervariasi. Kalau keluarga inti, itu kadang ada ibu, bapak, anak. Usianya, kelompok umurnya pun bermacam-macam. Ada yang kelompok umur bayi 0 sampai 18 bulan, toddler 18 bulan sampai 3 tahun, prasekolah 3 sampai 6 tahun, sekolah, dan lansia, sampai lansia gitu ya, lebih dari 60 tahun. Nah, itu dicatatkan di dalam bukunya. Langkah-langkah deteksi dininya apa? Yang pertama adalah persiapan. Yang kedua pelaksanaan, lalu pencatatan dan pelaporan, lalu RTL, rencana tindak lanjut. Slide selanjutnya, apa saja yang dilaksanakan pada saat persiapan? Yang pertama adalah kita kader itu sudah mempunyai daftar anggota keluarga atau rumah tangga yang akan dikunjungi. Dalam satu dusun itu ada berapa kakak? Sudah punya daftarnya? Saya yakin punya, nggih. Ibu kader itu pasti punya daftar kakak yang akan dikunjungi dalam satu dusunnya itu. Lalu daftar anggotanya. Setelah kakak juga punya daftar anggota keluarga yang akan dikunjungi. Anggota keluarganya jangan lupa. Lalu yang kedua adalah jadwal kunjungan rumah. Ketika sudah punya datanya, jenengan bisa membagi. Kalau sekarang kan ibu kader satu dusun ada 2 orang kader jiwa. Jadi dari satu dusun itu ada berapa kakak, itu nanti pelaksanaannya bisa bersama 2 orang, berkeliling, kunjungan rumah bersama, ataupun bisa membagi kakak, jumlah kakak yang dalam satu dusun itu dibagi dalam berapa kali kunjungan. Dibagi 2 orang kader, gitu nggih.
kalau sudah punya jadwalnya, kadang Bu, jadwal itu juga fleksibel. Jadwal tidak harus, wah saya harus mengunjungi ini, tapi bisa bersama dengan kegiatan yang lain. Misalnya kalau sekarang posyandu tidak dilaksanakan, posyandunya kunjungan rumah menimbang balita, bisa pada saat jenengan kunjungan balita di rumah, itu sambil melihat kondisi kesehatan jiwa di rumah itu, di keluarga itu, atau pada saat kunjungan ibu hamil. Pada saat kunjungan ibu hamil, sekalian melihat kondisi di rumah si ibu hamil itu bagaimana, keluarga, anggotanya seperti apa, apakah sehat, sehat jiwa, atau ada ODMK atau ODGJ-nya. Jadi tidak kunjungan rumah itu tidak harus dilakukan sendiri, khusus untuk kunjungan pasien gangguan jiwa atau khusus deteksi pasien keluarga gangguan jiwa, tidak, tapi bisa dilakukan pada saat bersama, pada saat jenengan kunjungan rumah yang lain, apakah balita, apa kunjungan Bumil Risti, atau juga kunjungan Jumantik gitu ya, pada saat melihat ada enggak jentik-jentik nyamuk di dalam rumah, itu bisa sambil melihat ada enggak anggota keluarga yang mengalami gangguan kesehatan jiwa. Lalu yang ketiga, perjanjian atau pemberitahuan kunjungan rumah. Dilakukan ke setiap keluarga anggota rumah tangga yang menjadi keluarga binaan. Jadi ketika seperti yang tadi bilang, mau kunjungan ibu hamil, jadi sekalian nanti kunjungan deteksi dini gangguan jiwa. Lalu persiapan alat-alat dan kunjungan rumah. Alatnya apa saja, Bu? Yang bisa disiapkan, bisa buku deteksi dini dan alat tulis, itu saja. Bisa ditenteng, bisa dimasukkan tas, bisa jadi satu dengan alat-alat yang lain. Kalau misalnya kunjungan ibu hamil, berarti juga butuh kan alat tulis ya, juga butuh tensi, segala macam, itu jadikan satu dalam tas. Next, Bu. Lanjut, Bu. Ya, Bu, sekedar Bu, ini kok agak macet. Oh iya. Oke. Setelah persiapan tentunya adalah pelaksanaan gitu nggih. Pada saat tadi sudah dijelaskan sama Pak Rizal sama Bu Laili juga, pada saat datang itu kan ada fasenya, apakah salam, orientasi, selanjutnya dulu. Yang selanjutnya boleh nggak, Bu? Menikah? Selanjutnya. Ya, ini. Jadi Ini, pada ya. pelaksanaan, ya ini, pelaksanaan deteksi dini melalui kunjungan rumah, ada tadi orientasi tahapannya, salam, tujuan datangnya. Tapi kalau ini bersama dengan kegiatan yang lain, bisa sekalian tujuannya disampaikan. Lalu lama pertemuannya berapa? Lalu kerja, tahap kerjanya, mengisi buku deteksi, menjelaskan hasil. Lalu terminasi itu pengakhiran. Salam evaluasi dari kegiatan tadi, lalu rencana tindak lanjut dan janji yang akan datang. Jadi rencana tindak lanjutnya itu bisa apakah keluarga ini membutuhkan rujukan ke puskesmas. Jadi rencana tindak lanjutnya adalah rujukan ke puskesmas. Atau rencana tindak lanjut yang lain, misalnya perlu kunjungan lagi oleh kader untuk melihat kondisi keluarga yang pada saat itu mungkin tidak bisa bertemu. Misalnya seperti itu. Next, Bu. Pencatatan dan pelaporan. Kelompok sehat berdasarkan usia. Nanti bisa dilihat di pencatatan dan pelaporan. Lanjut, Bu. Nah, kalau di ODMK, tadi saya lupa menjelaskan, atau tadi sudah dijelaskan di depan, bahwa
selain yang mempunyai masalah apakah dia sedih berkepanjangan atau dia malas, tidak punya semangat makan, aktivitas, dia juga ada penyakit yang diderita. Misalnya hipertensi, tensinya tinggi, asam urat, asma, diabetes, atau yang lainnya. Oke. Dan penyakit ini biasanya adalah penyakit kronis yang diderita sudah lama, tapi tidak bisa sembuh, atau dengan pengobatan hanya bisa dikontrol, seperti diabetes. Oke. Lanjut, Bu. Lalu kalau di ODGJ, pencatatannya ditambah, apakah ada halusinasi? Halusinasi, dia ngomong sendiri, dia tertawa sendiri, lalu sering melakukan hal-hal yang aneh, tindakan-tindakan yang aneh. Terus perilaku kekerasan, adakah perilaku kekerasan pada saat jenengan kunjungi itu? Atau kadang kalau di kader itu, di masyarakat itu sering ada laporan bahwa ini ngamuk, terus ada pasien ini mengamuk, terus mecahi kaca, terus memukul keluarganya, kayak gitu. Nah, yang perilaku kekerasan ini yang harus segera dilaporkan karena akan mengancam keselamatan sekelilingnya ataupun ODGJ-nya. Silahkan untuk perilaku kekerasan, lapor ke puskesmas. Untuk saat ini, ketika saya tidak ada, bisa ke Dokter Duhita yang di puskesmas. Monggo bisa ke sana atau bisa langsung ke puskesmas untuk melaporkan bahwa ada ODGJ yang mengamuk atau ada orang yang sebenarnya tidak tahu kalau itu ODGJ atau bukan, tapi dia mengamuk membahayakan lingkungan. Next, Bu. Ini contoh dari pencatatan dan pelaporannya Ibu-Ibu dari keluarga 1A. Itu ada anggota keluarganya berapa, yang sehat berapa, yang ada DMK-nya berapa, ODGJ-nya berapa. Lanjut, Ibu. Lalu rencana tindak lanjut tadi, nggih. Setelah dievaluasi, lihat hasilnya. Kalau rencana tindak lanjutnya apa? Yang sehat, ada rencana penyuluhan, terus stimulasi perkembangan. Kalau yang ada ODMK-nya, rencana penyuluhan masalah kesehatan fisik dan masalah kesehatan jiwa. Lalu ODGJ, rujuk ke puskesmas, kunjungan rumah, cek asuhan, kegiatan, dan cek monitoring minum obatnya. Kadang ODGJ yang sudah minum obat rutin, itu malas, tidak mau minum obat. Setelah tidak lama minum obat, akhirnya kambuh. Gitu nggih, makanya ada cek obatnya. Next, Bu. Nah, ini gerakan masyarakat sehat 2020 yang dicanangkan pemerintah. Aktivitas fisik 30 menit per hari. Terus makan sayur dan buah tiap hari, tidak merokok, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, melakukan pemeriksaan kesehatan setiap 6 bulan, menjaga kebersihan lingkungan. Selanjutnya, Bu. Sudah selesai. Yeah. Itu dari saya, nggih. Semoga bermanfaat Ibu-ibu semuanya. Tetap semangat walaupun dalam kondisi yang seperti ini. Tapi Ibu-ibu semuanya tetap sehat, tetap semangat, tetap sembari melihat kanan dan kiri ya Ibu-ibu ya. Gitu saja dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kelly, saya kembalikan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Bu Farah Fauziah untuk pemaparan materinya yang luar biasa. Alhamdulillah tadi sudah 3 materi tersampaikan nggih, mulai dari deteksi dini, kemudian kunjungan rumah, kemudian rujukan. Nah,
sekalian saya izin mengklarifikasi terlebih dahulu Bu Farah sebelum masuk ke rekapitulasi. Berarti untuk ibu-ibu kader niki sudah mempunyai buku nggih Bu nggih? Belum, Bu. Buku Belum. pink kuning itu belum. Oh nggih, Belum. berarti baik, nanti akan saya sampaikan untuk buku pink sama kuning sama yang satunya biru nggih. Ya. Sekarang nggih. Baik, untuk selanjutnya materi dari saya sendiri terkait dengan rekapitulasi. Nah, ini rekapitulasi ini sebenarnya kan bukan materi seperti yang Ibu Bapak sampaikan di depan tadi, ini lebih kepada bagaimana melakukan rekapitulasi terhadap jumlah kader kesehatan jiwa di lingkungan kerja Puskesmas Kasihan 1. Nggih. Contoh sebelumnya kalau ibu-ibu kader yang ada di lingkungan kerja Kasihan 1 ini terbentang dari RW 1 sampai 11 RW nggih Bu Farah nggih? Berapa ya? RW 1 sampai RW berapa Bu Ibu-ibu? Nggih, semisal nggih di sini di RW 1 jumlah penduduknya ditemukan berapa penduduk. Kemudian ditemukan juga berapa kepala keluarga di RW 1 tersebut. Kemudian dari sekian banyak kepala keluarga itu sudah berapa orang yang mendapat pelatihan kader kesehatan jiwa. Misal di lingkungan kerja Puskesmas Kasihan 1 itu ada 350 KK gitu nggih yang sudah mengikuti pelatihan KKJ ada 6 orang. Kemudian berapa orang yang kekurangannya begitu. Setelah itu selanjutnya di RW 2, di RW 2 itu berapa orang penduduknya, kemudian jumlah kakaknya berapa, kader yang dibutuhkan berapa, kemudian pelatihan KKJ yang sudah mengikuti berapa, kemudian kekurangan kader berapa. Nah, tadi sudah di awal disampaikan oleh Bu Laili Nur Hidayati bahwa satu kader itu hendaknya mengambil 1 sampai 20 KK. Jadi nanti akan dibagi satu ibu kader itu mendampingi 1 sampai 20 KK. Nah, selanjutnya juga seperti itu di RW-RW selanjutnya. Nah, begitu selanjutnya Ibu, setelah kita ketahui berapa jumlah warga yang ada di kelurahan tersebut di masing-masing RW, kemudian berapa jumlah KK secara keseluruhan di masing-masing RW, nah baru akan kita temukan berapa jumlah kader kesehatan jiwa sehingga nanti bisa diketahui berapa pasien mulai dari sehat, resiko atau ODMK, kemudian ODGJ, itu berapa yang sudah didampingi oleh ibu kader dan berapa yang sudah tertangani. Nah, ini nanti akan lebih jelasnya ketika ibu-ibu sekalian mendapat atau membawa buku rekapitulasi ya, mulai dari deteksi dini tadi, kemudian hasil dari deteksi dini itu tentunya ada sehat, gangguan, dan resiko atau ODMK. Nah, di situ bisa kita ketahui berapa jumlah total dari masing-masing ODGJ dan ODMK. Nah, saya rasa itu untuk rekapitulasi sedikit saja dan sebagai penutup untuk kesempatan pada sore hari ini. Jadi, saya dapat simpulkan bahwa untuk melakukan
optimalisasi atau untuk mengoptimalkan kinerja kader kesehatan jiwa, itu yang pertama kita lakukan adalah kita mengulangi lagi deteksi dini. Deteksi dini ya, tadi yang disampaikan oleh Bu Farah Fauzia. Bagaimana mendeteksi di keluarga itu masuk ke sehat atau adakah di dalam satu keluarga itu yang beresiko gitu ya, mengalami penyakit kronis atau mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan seperti perceraian, PHK dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita deteksi juga keluarga yang mempunyai anggota keluarga dengan gangguan jiwa. Nah, gangguan jiwa ini bisa gangguan jiwa yang ringan atau yang sudah berat. Misal, gangguan jiwa ringan tadi sudah dicontohkan gangguan jiwa yang mungkin dia lebih senang menyendiri daripada keluar rumah, tidak mau makan, tidak mau berhias, dan sebagainya. Sampai dengan gangguan jiwa yang berat, dia sudah keluyuran, sudah merusak lingkungan, dan sebagainya. Setelah deteksi dini, jangan lupa kita lakukan kunjungan. Nah, kunjungan ini tentunya juga berdasarkan dari hasil screening deteksi tadi, nggih. Nah, kapan kita membuat janji? Kapan kita akan melakukan kunjungan? Dan apakah setuju atau tidak keluarga tersebut dilakukan kunjungan. Dan ini memang akan lebih baik jika didampingi oleh puskesmas. Nah, untuk kunjungan dan deteksi ini nanti akan dicontohkan melalui video. Ya, selanjutnya, setelah itu rujukan. Nah, ketika kita melakukan kunjungan, kok ditemukan orang yang dengan gangguan jiwa atau ODGJ itu kambuh, atau dia tidak mau minum obat, atau sudah lama tidak mau merawat diri. Nah, tidak mau merawat diri, nah itu kita lakukan rujukan ke puskesmas atau ke rumah sakit jiwa terdekat. Yes. Saya rasa itu untuk kesimpulan yang bisa saya ambil dari kegiatan sore hari ini. Untuk Bu Farah, ada pesan mungkin dari Puskesmas Kasihan 1, Bu Farah? Saat ini masih tetap biasa ya Ibu, masih ada psikolog yang di puskesmas. Jadi ketika nanti ibu-ibu menemukan ada pasien atau ada keluarga yang ada anggotanya yang mengalami gangguan masalah kesehatan jiwa, bisa monggo ke puskesmas atau diajak ke puskesmas untuk bertemu dengan psikolog atau dengan dokter. Gitu. Kalau misalnya memang gangguannya sudah sampai ke kekerasan, sampai membahayakan, monggo silahkan hubungi juga puskesmas. Itu nanti kita akan koordinasi untuk mengevakuasi ke rumah sakit. Baik, terima kasih Bu Farah. Ya, untuk selanjutnya Ibu-ibu, nanti mungkin mohon izin juga sama Bu Farah dan Puskesmas Kasihan 1 untuk mengadakan sedikit pertemuan, membagi buku deteksi dini dan buku DSSJ kepada ibu-ibu. Nanti akan saya jadwalkan menyusul kemudian. Boleh nggak kalau di puskesmas ya Bu ya? Mungkin dengan orang yang dibagi, tidak crowded, tidak banyak. Siap. Itu mungkin bisa. Baik. Atau dibagi jadwal, nanti dari dusun mana, jam berapa gitu mungkin bisa Bu. Baik. Nanti saya koordinasikan dengan puskesmas. Baik, terima kasih Bu Farah atas bantuannya. Saya rasa cukup sekian Ibu-ibu semua. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Bu Asih, Bu Wulandari, Bu Murjina. Terima kasih kepada Pak Yanuar Fahrizal, Bu Laili Nur Hidayati, Bu Farah Fauziah untuk waktunya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kita akan bertemu lagi di WAG, nggih, Ibu-ibu, nggih. Saya Keliana sebagai Ketua Pengabdian Masyarakat undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.